100% sama toko-toko, baik itu toko lama apalagi toko baru. Oke teman-teman, di depan saya itu ada Ibu Ella yang saya ingin bertanya buat teman-teman yang selalu komentar di channel YouTube saya. Nih langsung saya bawa yang dari sales jadi AM, gimana perjalanannya. Mungkin pertama sebelum masuk dunia sales, dulu kerja di mana dulu Ibu? Dulu pernah kerja di toko. Dari kerja di toko, saya kerja di usaha keluarga tapi sebagai tukang cuci piring. Pernah jadi ojek. Wih, luar biasa juga nih Ibu ya. Terus baru masuk dunia sales. Dunia sales, sebelum dunia sales ke belakang itu berapa tahun yang lalu? 2008 saya lulus SMA. Saya masuk dunia sales 2009. 2009. Tapi MD dulu. MD dulu, oh berarti sebelum jadi sales itu MD dulu ya? MD 3 bulan. Jadi teman-teman buat kalian tuh sebelum jadi sales langsung jadi MD dulu. Terus banyak perjalanan-perjalanannya sebelum jadi sales dan sekarang jadi AM. AM ya sekarang ya. Dulu kalau pas dari sales itu gimana sih perjalanannya? Sales saya 3 tahun setengah. Jadi sales 3 tahun setengah. Cepat juga Bu ya jadi. Terbilang pas ya, karena target saya itu dari sales harus 5 tahun jadi supervisor. Kalau dalam 5 tahun saya belum jadi supervisor di perusahaan saya saat ini, saya harus resign. Dari supervisor ke tahap selanjutnya, saya targetnya 5 tahun juga. Tapi saya 4 tahun jadi supervisor, alhamdulillah ada di posisi sekarang. Ini kan perjalanan sales saya sebelum jadi sales itu jadi di MD dulu ya. Terus sekarang bisa jadi, kok bisa masuk ke dunia sales gitu? Keterpaksaan. Paksaan, kalian bukan cita-cita ya? Nggak pernah cita-cita jadi sales. Jadi sales gak ada. Cita-cita saya itu jadi tentara. Tentara tuh guys, di tentara larinya ke sales juga. Oh, terus pertama bisa jadi AM dipromosiin apa gimana? Promosi. Promosi. Gitu. Terus begitu jadi AM, apa untuk kedepannya? Untuk kedepannya punya usaha sendiri. Usaha sendiri. Udah ada di titik jangan sampai kita terus-terusan kerja jadi karyawan, tapi harus punya usaha sendiri. Jadi guys tuh buat kalian sama juga yang udah jadi AM aja pengen buka usaha. Jadi buat kalian ya itu mah pencerahan aja gitu. Nanti kalau kalian jangan selamanya kerja dan jadi karyawan, harusnya buka usaha sendiri. Gimana caranya ya? Terus Bu, mau nanya lagi Bu, gimana sih untuk perjalanan sales TO itu? Sales TO itu susah-susah gampang ya. Susahnya gimana? Susahnya ketika kita nggak tahu karakter outlet, kita nggak akan bisa masuk ke toko tersebut. Tapi kalau kita sudah bisa masuk ke karakter toko tersebut, tanpa kita minta orderan, tanpa kita minta tolong, toko pasti udah otomatis mau kasih orderan ke kita gitu loh. Jadi gimana itu caranya biar toko itu bisa Pendekatan. Kita lihat dulu karakter tokonya seperti apa, hobi dia apa, kesukaan dia apa. Kita harus sesekali bawa makanan dia, makanan kesukaannya. Sesekali juga kita harus tahu hobinya apa, terus kita ajak ngobrol tentang hobi-hobi dia. Oke, itu cara untuk pendekatannya ya, biar dekat sama toko. Gimana cara untuk masuk target per bulan? Saya itu dari sales pertama, ketika saya dapat target dari supervisor saya dulu, saya langsung brief per area. Dari per area itu kan udah otomatis per hari ya. Dari area saya brief lagi per toko. Dari per toko saya brief lagi target itu per produk pas moppingnya. Gitu. Ini Bu, jadi kita harus benar-benar apa namanya, ngebreak gitu ya? Iya. Toko itu harus dihitung per harinya berapa gitu ya, target per bulannya berapa gitu. Kalau misalnya target itu tercapai, terus pasti kan ada tuntutan yang lain. Contoh kita 100% nih,
Terus ada tuntutan apa lagi di belakang itu? Saya selalu challenge supervisor saya. Oh, coba. Bukan saya yang di-challenge sama supervisor saya, tapi saya yang men-challenge supervisor saya. Ketika saya masuk di angka sekian, beliau mau kasih saya apa? Oh, jadi challenge gitu kalau Mas. Iya. Jadi karena udah kenyang masuk target terus, Iya. dia pengen challenge gitu. Iya. Saya selalu minta di-challenge. Karena itu tantangan. Kalau hidup tanpa tantangan itu bukan hidup. Apa namanya tuh? Mati segan hidup tak mau. Oh, gitu. Kayak siapa? Kayak saya, Bu ya? Kayak kamu. Iya, iya. Terus Bu, mau nanya lagi Bu, satu lagi hal, gimana sih, kan banyak tuh yang bilang swasta itu kan udah ada SJP-nya, kan udah pasti ada ya. Ya. Terus kalau toko contohnya kabur gimana Bu? Kalau toko kabur? Iya. Nah, pertanyaannya, toko kabur itu setelah faktur overview atau belum? Contohnya sebelum ya, kita sebelum dulu ya. Kalau toko kabur sebelum overview, kita bisa ke atasan kita bilang, Pak, ini tolong dibantu toko tersebut kabur sebelum Overview. faktur overview atau baru 1 minggu kiriman. Nah, nanti tinggal atasan-atasan kamu yang mengajukan toko tersebut, faktur toko tersebut dihapuskan atau pemutihan. Gitu. Apakah itu jadi tanggung jawab buat sales? Kalau sebelum overview ya, sebelum overview nih. Pasti tanggung jawab sales, karena biar bagaimanapun kan sales yang kasih orderannya ke toko, kasih barang ke toko. Nah, pertanyaan saya, kalau bisa kabur seperti itu, apakah sales tidak mencari tahu tentang keadaan toko tersebut seperti apa kondisinya gitu. Biasanya kalau toko kabur itu ada sih ciri-cirinya. Contoh misalnya, biasanya dia orderannya sedikit, anggaplah 1 juta. Selama 2 atau 3 bulan, tiba-tiba dia 5 juta, 10 juta, itu udah harus dikhawatirkan. Itu udah pasti khawatir ya kalau itu udah ketahuan tuh. Contohnya kalau dia ngambil sejuta, tiba-tiba tokonya kabur, ngilang gitu tokonya. Contohnya ini, apa itu harus beban ke sales? Pasti. Kan namanya toko tiba-tiba bagus nih, tiba-tiba bangkrut apa enggak, kelihatan bangkrut apa enggak, tiba-tiba ngilang aja. Malam itu udah dikirim barang 2 hari yang lalu ngilang. Contohnya, pas kunjungan udah nggak ada. Nah, itu makanya perlunya kita koordinasi sama atasan kita dan menceritakan kronologinya seperti apa. Nah, untuk nanti hasilnya seperti apa, setidaknya kita sudah ngomong langsung ke atasan kita masalah-masalah yang ada. Contohnya itu, toko kabur, setelah barang baru kirim. Itu pasti ada keringanan. Apa tetap aja Sales kena juga tetap sales kena tetap, tapi meringankan. Contoh misalnya, tagihannya 1 juta, harusnya bayar full 1 juta. Contoh misalnya. Jadi mungkin kenanya hanya 500.000 dan yang 500.000 dibagi-bagi ke atasan. Jadi intinya tetap aja kena aja beban ya. Kena. Karena tanggung jawab sales juga ya. Iya. Jadi gitu guys, buat kalian semua. Sales itu kita harus bisa memaintain toko-toko gitu ya. Toko-toko yang ada. Jadi jangan asal kasih barang. Kalaupun kita mau kasih barang, kita harus tahu kondisi toko tersebut udah seperti apa. Jangan intinya kita jangan percaya 100% sama toko-toko, baik itu toko lama apalagi toko baru. Karena segala sesuatu kemungkinan bisa terjadi. Risikonya di dunia sales itu. Toko bangkrut. Ya. Uang kurang, selisih, dan uang palsu. Iya, itu pasti ya. Tapi di balik itu teman-teman harus sadar, resiko pekerjaan yang luar biasa berat, besar, tapi secara salary atau penghasilan itu luar biasa juga. Kalau menurut saya, dunia sales itu luar biasa. Karena kenapa? Pertama, saya digaji dengan gaji pokok. Saya ada uang operasional, saya ada uang insentif, itu yang luar biasa. Bener nggak? Bener, mungkin kerja cuma hanya gaji pokok, nggak ada uang insentif, uang bonus apa. Insentif pun bukan hanya insentif bulanan, ada insentif yang lainnya. Bener nggak? Iya, bener itu sales yang saya rasain juga sih guys. Ini langsung saya bawa AM-nya nih, langsung diajak ke vlog gitu, pengen nanya-nanya gitu. Jadi buat kalian semua harus bisa menganalisa toko, karena tetap toko kabur, toko bangkrut, sales yang tanggung jawab. Ya bener Kak Bu? Bener. Oke. Kita bukan sales ya, kita juga tanggung jawab. Sales hitungnya kan sales kita ya. Kalau sales kan banyak Bu. Jadi kita aja, gak apa-apa lah. Kita aja guys. Jadi buat kalian semua sampai di sini aja dulu. Nanti di vlog selanjutnya kalau Ibu Ella kesini lagi, ya. Jadi positifnya apa Bu? Buat yang kan ada banyak orang nih yang nanya-nanya di Jamal itu, gimana sih kalau sales TO itu kerjaannya? Sales TO itu positifnya jadi sales TO ya? Ya positifnya aja, yang negatifnya buang aja.
kita menjadi manusia yang lebih sabar, Oh, bisa menghadapi banyak karakter orang setiap harinya. Iya, iya. Yang kedua, kita menjadi seseorang yang dibentuk untuk bisnis. Iya. Karena dari sales, saya pun belajar bagaimana caranya berwirausaha. Ya. Yang ketiga, positifnya jadi sales, bagaimana kita menjadi manusia yang teliti. Oh, Udah. gitu ya, ya. Tapi Bu, ya saya yang sangat menarik itu gitu Bu. Kalau contohnya yang Ibu rasakan yang paling enak kerjaan di mana? Sales, Kok bisa? saya 10 tahun di sini. Wih, guys, 10 tahun. Saja baru tahun nih 10 tahun. Ibu ini udah 10 tahun, sekarang udah jadi AM. Kalau istilahnya mah kayak sales juga AM, area manager. Jadi gitu ya Bu. Makasih Bu ya untuk motivasinya atau cerita-ceritanya. Bayar berapa Bu? Motivasi itu nggak gampang. Nyewa Mario Teguh aja mahal. Iya betul betul. Iya. Jadi Bu buat pesan-pesan buat di ini orang yang kerja harus semangat aja gitu ya. Semangat dan banyak bersyukur, banyak memberi, banyak mendoakan hal-hal yang baik. Oke Bu, terima kasih Bu ya motivasinya. Biar saya juga bisa menganalisa toko masing-masing gitu. Ya. Jangan terlalu ngepus. Kalau ngepus Iya. itu aduh, Nggak bisa tidur. nggak bisa tidur, takut kabur tokonya. Ya, itu. Udah aja Bu, makasih Bu ya. Sampai di sini dulu Bu dan terima kasih. Dan selamat bekerja Ibu nanti.